di tanah Jawa yang luhur, di mana jejak kebesaran Mataram Islam terukir abadi. Terlahirlah dua tahta kembar, dua pusat kebudayaan agung yang menjadi penerus kebesaran Nusantara. Inilah kisah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dua dinasti yang lahir dari satu darah, terpisah oleh takdir, namun selamanya terikat oleh warisan yang sama. Di balik dinding keraton mereka, tersimpan cerita tentang kejayaan, perpecahan, dan semangat abadi yang menjaga jati diri bangsa. Di tengah badai politik yang melanda tanah Jawa pada pertengahan abad ke-18, Raja Pakubuwono II berdiri di persimpangan jalan yang menentukan. Ia terjebak dalam pusaran intrik antara kekuatan kolonial Belanda yang semakin mencengkeram dan para bangsawan istana yang saling berebut pengaruh. Kesetiaan diuji, persekongkolan merajalela, dan sang raja harus menavigasi lautan pengkhianatan yang mengancam taktanya. Setiap keputusan yang diambilnya membawa dampak besar, seolah menarik benang takdir yang akan membentuk masa depan seluruh Jawa. Puncak dari pergolakan itu adalah kobaran api yang melahap Istana Kartasura, simbol kejayaan Mataram yang telah berdiri kokoh selama berpuluh-puluh tahun. Pemberontakan geger pecinan yang didalangi oleh bangsawan yang kecewa dan didukung oleh kekuatan asing berhasil mengguncang pusat kekuasaan hingga ke pondasinya. Api tidak hanya menghanguskan Balairung dan Pendopo, tetapi juga membakar martabat dinasti. Tahta yang dulu dipuja kini luluh lantak, memaksa Pakubuwono II mencari tempat baru untuk membangun kembali kejayaannya dari abu. Pada tahun 1745 Masehi, sebuah lembaran baru dimulai. Pakubuwono II memindahkan pusat kerajaannya ke sebuah desa bernama Sala, di tepi Bengawan Solo yang legendaris. Di sanalah Keraton Surakarta Hadiningrat didirikan. Sebuah istana baru yang dirancang dengan kemegahan luar biasa. Dinding putihnya yang tinggi menjulang gagah, sementara gerbang regol megah memadukan gaya arsitektur Jawa klasik dengan sentuhan Eropa yang anggun. Istana ini bukan sekadar bangunan, melainkan pernyataan bahwa meskipun Kartasura telah sirna, api kebesaran Mataram tidak akan pernah padam. Namun, ketenangan tidak bertahan lama. Konflik internal terus membara, terutama antara Pakubuwono II dan adiknya, Pangeran Mangkubumi, yang merasa haknya sebagai pewaris tahta telah dirampas oleh campur tangan Belanda. Perang suksesi yang panjang dan melelahkan akhirnya mencapai titik akhir pada tahun 1755 Masehi melalui Perjanjian Giyanti. Dengan pena dan siasat licik Fox sebagai penengah, tanah Jawa yang satu secara resmi dibagi menjadi dua. Perjanjian ini menggoreskan luka mendalam, memisahkan saudara dan membelah kerajaan menjadi dua entitas yang berbeda. Dari perpecahan inilah lahir dua dinasti agung yang akan mewarnai sejarah Jawa hingga berabad-abad kemudian. Kasunanan Surakarta Hadiningrat tetap di bawah pimpinan Pakubuwono. Tiga putra Pakubuwono II melanjutkan tradisi yang telah ada. Sementara itu, di belahan barat, lahirlah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pangeran Mangkubumi naik tahta sebagai raja pertama, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, dua tahta, dua raja, namun mengalir dalam nadi mereka darah Mataram yang sama. Sri Sultan Hamengkubuwono I, sang pendiri Yogyakarta, dikenang sebagai sosok raja yang paripurna. Ia bukan hanya seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan sengit melawan Belanda, tetapi juga seorang negarawan yang bijak dan visioner. Kecerdasannya dalam berdiplomasi, jiwa satria yang tak pernah gentar, serta kepeduliannya yang tulus terhadap rakyat membuatnya sangat dihormati dan disegani. Di bawah kepemimpinannya, Yogyakarta tumbuh menjadi pusat kekuatan baru yang mandiri dan berwibawa. Di tengah hamparan sawah hijau yang subur, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mulai berdiri megah. Pembangunannya tidak hanya berlandaskan estetika, tetapi juga syarat dengan makna spiritual dan filosofis. Dinding bentengnya yang tebal melambangkan pertahanan yang kokoh, sementara gerbang-gerbang regol yang megah menjadi simbol perjalanan spiritual menuju Sang Pencipta. Setiap sudut keraton, dari alun-alun hingga Siti Hinggil, dirancang sebagai cerminan kosmos Jawa, pusat dunia yang sakral. Sementara itu, Kasunanan Surakarta terus memancarkan pesonanya yang anggun dan halus. Balairung Sasana Sewaka yang megah
dengan tiang-tiang berukir rumit dari kayu jati pilihan, menjadi saksi bisu berbagai upacara kebesaran. Suara gamelan pusaka yang bertalu-talu di pendopo agung seolah mengalunkan kidung kebesaran masa lalu, menciptakan suasana yang hikmat dan penuh wibawa. Surakarta menjadi pusat pelestarian seni dan budaya adiluhung yang diwariskan dari era Mataram. Kehidupan di dalam kedua keraton berjalan dengan tatanan yang ketat dan penuh makna. Para abdi dalam, dengan busana beskap hitam atau kain lurik dan belangkon yang khas, berjalan dengan langkah khidmat di pelataran berpasir. Gerak-gerik mereka teratur, tutur kata mereka halus, mencerminkan hierarki dan tata krama yang telah dijaga selama ratusan tahun. Mereka adalah penjaga setia tradisi, denyut nadi yang membuat kehidupan istana tetap berjalan. Tradisi dan adat yang sakral menjadi napas kehidupan kedua kerajaan. Upacara agung seperti sekaten untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Garebog yang digelar 3 kali setahun dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan kekhidmatan. Iringan gamelan pusaka, barisan prajurit keraton, dan gunungan hasil bumi yang diarak menjadi pemandangan yang selalu dinanti rakyat. Di dalam ritual-ritual kuno ini, doa dipanjatkan, menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Namun, di balik keagungan budaya itu, peran Belanda yang licik terus membayangi. Dengan politik adu domba atau divide et impera, Foch secara sistematis memperdalam jurang permusuhan antara Surakarta dan Yogyakarta. Mereka memanipulasi perjanjian, menyulut api persaingan, dan menempatkan para pejabatnya di jantung kekuasaan untuk memastikan kedua tahta yang bersaudara itu tidak akan pernah bersatu kembali. Tujuannya satu, melemahkan kekuatan Jawa agar mudah dikendalikan. Akibatnya, kesetiaan dan pengkhianatan menjadi warna dominan dalam panggung politik Jawa. Para bangsawan, ulama, dan bahkan rakyat jelata terpaksa memilih pihak. Ikatan kekerabatan terkoyak oleh ambisi politik, dan aliansi bisa berubah dalam sekejap mata. Tanah Jawa terpecah antara dua pusat kekuasaan, Surakarta dan Yogyakarta. Masing-masing dengan pengikut dan pendukungnya sendiri, menciptakan sebuah drama panjang yang penuh intrik dan pertumpahan darah. Di tengah cengkeraman kolonial yang semakin kuat, Yogyakarta memposisikan dirinya sebagai pusat perlawanan. Semangat anti-kolonialisme yang diwariskan oleh Hamengkubuwono I dan dipupuk oleh para penerusnya seperti Pangeran Diponegoro, terus bersemi di balik dinding keraton yang kokoh. Istana tidak hanya menjadi benteng budaya, tetapi juga benteng perlawanan spiritual dan intelektual melawan penjajah. Sementara itu, Surakarta yang lebih terikat oleh perjanjian-perjanjian dengan pemerintah kolonial memilih jalan yang berbeda. Meskipun berada dalam bayang-bayang kekuasaan Belanda, Kasunanan Surakarta tetap berjuang menjaga martabat budayanya dengan cara yang lebih halus. Mereka fokus pada pelestarian seni, sastra, dan filsafat, menjadikan istana sebagai benteng terakhir untuk melindungi warisan adiluhung Jawa dari erosi budaya Barat. Ketika fajar kemerdekaan Indonesia menyingsing pada tahun 1945, kedua istana menunjukkan peran kesejarahan mereka yang luar biasa. Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia yang baru lahir, menjadikan wilayahnya sebagai ibu kota revolusi. Di Surakarta, Pakubuwono XII juga menyatakan dukungannya, menunjukkan bahwa darah perjuangan masih mengalir kuat di kedua dinasti Mataram tersebut. Hingga kini, kedua keraton terus menjalankan perannya sebagai pewaris nilai-nilai adiluhung, filsafat kejawen yang mendalam tentang kehidupan, tata krama yang halus, serta berbagai bentuk kesenian klasik seperti tari, musik gamelan, dan batik, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Istana menjadi sumber inspirasi dan rujukan bagi siapa saja yang ingin memahami jiwa dan kearifan budaya Jawa. Bangunan-bangunan peninggalan mereka berdiri sebagai monumen abadi. Pendopo yang luas, pagelaran tempat para prajurit berlatih, dan taman sari yang indah bukan hanya sekadar struktur fisik, mereka adalah bukti nyata keagungan arsitektur Nusantara, di mana setiap detailnya dirancang dengan perhitungan kosmologis dan filosofis yang mendalam. Sebuah mahakarya yang menyatukan seni, alam, dan spiritualitas. Pada akhirnya Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta tetap menjadi penjaga utama budaya Jawa di tengah arus modernisasi yang deras. Kedua istana ini berdiri tegak, laksana mercusuar, memancarkan cahaya kearifan masa lalu
untuk menerangi jalan masa depan. Mereka adalah pusat spiritual, tempat di mana ritual-ritual kuno masih dijalankan dan nilai-nilai luhur tetap dihidupi. Surakarta dan Yogyakarta adalah dua tahta, namun mereka berbagi satu warisan Nusantara yang tak ternilai. Terpisah oleh sejarah, namun disatukan oleh darah, keduanya adalah permata kembar di mahkota kebudayaan Indonesia. Dalam diam mereka yang penuh wibawa, kedua istana ini terus menjaga jati diri bangsa, mengingatkan kita semua akan akar kebesaran yang tertanam kuat di tanah Jawa.